Shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jemaat Zion Church of Christ. Selamat datang di ibadah online I Start with Jesus, dimana sebelum kita akan memulai segala aktivitas pada pagi hari ini, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang mencari Tuhan. Kita akan mendapatkan tuntunannya melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dipersiapkan juga perangkat perjamuan kudus berupa roti dan anggur, minyak urapan, Alkitab, dan catatan kecil untuk supaya kita bisa mencatat hal-hal yang penting pada waktu disampaikan oleh hambanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kau berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir, dan Kau bertata setiap pujian dan penyembahan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar percayakan hidup kami akan janji-Mu yang tidak pernah ninggalin kami dan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percayakan hidup kita kepadanya. Tetap percayakan janji yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekali Dia berfirman, dan firman itulah akan melaksanakan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Mari pegang firman-Nya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan lagi, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari percayakan hidupmu padanya. Walaupun lewati lembah yang curam, percayakan pada janji Tuhan yang selalu ada menemani kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Katakan sama-sama. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda, Kau selamatkan kami ya Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bagimu Yesus ku percaya. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi setiap kami yang percaya padamu. Haleluya. Mari katakan lagi dengan iman, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
mustahil bagimu. Amin. Yesus, ku percaya. Sekali lagi, mari katakan, kau berfirman, kau berfirman, dan segala sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kau bersabda, oh, kau selamatkan kami ya Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagimu ya Bapa, ya Tuhanku. Bagimu Yesus, Yesus, ku percaya padamu. tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi, mari dengan iman katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya padamu Tuhan, sebab tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Kau sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan. Oh, mari pegang janji Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari angkat suaramu, bangkitkan imanmu. Yesus, ya Tuhan, ya Bapa, Yesus, Ya Aba, ya Bapa. oh, kami percaya padamu. Waktu Roh Allah turut bekerja di dalam hidupan kami percaya Tuhan bahwa tiada yang sukar dan mustahil bagimu. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Katakan lagi, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari katakan lagi, wow, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bila Roh Allah, katakan lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut. Katakan, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut. Katakan sekali lagi, oh, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Di sana-sana buat Tuhan kita, buat keajaibannya. Tiada yang mustahil baginya. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin bersaat teduh.
Kami ingin berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan berfirman. Kami rindu Engkau bersabda bagi kami ya Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Maka dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, mereka yang menyaksikan acara ini, semua dijumpai, semua dilawat, semua diubahkan kehidupan mereka. Siapapun yang hatinya susah dihiburkan, siapapun yang sakit disembuhkan, siapapun yang menderita dikuatkan melewati penderitaan ini, mereka keluar lebih daripada pemenang. Apapun tantangan yang sedang mereka hadapi, mereka punya jaminan kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang ambil alih Roh Kudus, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, mengubahkan kami semuanya. Karena jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Biarlah yaitu ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai dengan selesai. Lawatan Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Welcome dan selamat datang dalam ibadah online Zion Church of Christ melalui siaran program I Start with Jesus. Yaitu pagi hari ini, yaitu di setiap hari Sabtunya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Ya, sama-sama dengan saya katakan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Yes, segala sesuatu yang terjadi, semua Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Dialah perencana yang luar biasa. Dia perencana yang ajaib bagi kehidupan umatnya. Dan di hari ini, saudara bisa siapkan catatan saudara. Yaitu tema yang akan kita bahas berbicara mengenai memelihara iman personal. Ya, iman personal. Sometimes kalau kita kumpul sama teman-teman di dalam gereja, dalam sebuah ibadah, kita bersemangat. Itu yang saya sebut dengan iman komunal, rame-ramean gitu saudara. Masalahnya kalau kita ngadapin masalah, kan gak lagi rame-ramean, sendirian. Nah pada waktu sendirian ini seringkali kita drop, seringkali kita yaitu loss, yang pada perjalanannya kita mengalami yaitu tekanan yang membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Disinilah Tuhan mau agar setiap anak-anaknya dapat memelihara iman personal kita masing-masing. Jadi saudara percayalah engkau tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang bersama-sama dengan saudara yang menjaga Anda. Saya ajak saudara kita melihat dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Dikatakan begini, saudara, firman Tuhan ini menjelaskan bagian yang terbaik. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Ayat 24-nya, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28-nya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, suatu saat Yesus sedang melewati daerah Tirus dan Sidon. Saudara, bangsa Israel atau bangsa Yahudi adalah umat pilihan Allah. Tentunya Tuhan, yaitu Allah Bapa kita, yaitu menjaminkan keselamatan bagi orang Yahudi. Awalnya seperti itu. Tetapi dalam perjalanan bagaimana Yesus mengajar, yaitu Yesus sendiri ditolak oleh orang-orang Yahudi. Makanya keselamatan itu diberikan kepada orang-orang di luar Yahudi. Itulah kenapa Anda dan saya sekarang bisa percaya pada Yesus. Itu adalah anugerah yang Tuhan sediakan. Dalam kisah ini, Yesus sedang melewati kota Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus tidak pergi masuk ke kota Tirus dan ke kota Sidon. Kenapa demikian? Karena kedua kota itu tidak mendapat bagian
untuk melihat mujizat Kristus. Nanti saudara bisa baca di dalam Matius 11 ayat 21 sampai dengan 22. Tadi sudah saya katakan, segala sesuatu yang terjadi tidak pernah ada yang kebetulan. Nah, Yesus melewati daerah Tirus dan daerah Sidon ini untuk mencari wanita ini. Lihat, mencari wanita ini saudara, dia cari wanita ini. Dan itu tidak kebetulan. Yang untuknya Yesus menyediakan belas kasihannya. Apa yang semula menjadi keyakinan ibu ini, kemudian dalam waktu yang berjalan, dia mengalami kelesuan. Api semangatnya telah padam ketika dia berhadapan dengan pergumulan kehidupan. Apa pergumulannya? Anaknya kerasukan roh jahat. Dia mengalami pergumulan, dia mengalami yaitu tadi, iman personal, keyakinannya mengalami drop. Nah, sama dengan kita dalam kehidupan ini. Kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan. Dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin hal-hal ini telah menekan kehidupan Anda. Mungkin persoalan telah menekan Anda dengan berbagai persoalan yang rumit dan menyusahkan. Sehingga saudara mungkin sekarang susah, tidak yakin lagi akan jaminan kehidupan yang berhasil. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita bisa mengalami situasi yang tidak baik. Dan kita mungkin mengalami situasi yang sama seperti perempuan Kanaan. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Melihat orang-orang yang telah padam imannya. Yang pertama, Yesus lewat di hadapan perempuan Kanaan ini. Lihat ya, Yesus lewat di hadapan perempuan Kanaan ini untuk apa? Untuk melihat imannya. Dia gak langsung bilang, "Hai ibu sini, saya doain, saya sembuhin kamu." Enggak, Yesus lewat dulu untuk melihat apakah imannya dia, apakah masih memiliki gairah ibu ini. Masih memiliki kerinduan untuk mau mendekat kepada Yesus. Nanti bisa lihat dalam Matius 5 ayat 21 sampai 28. Lalu contoh yang kedua, Yesus juga lewat di hadapan murid-murid yang sedang ketakutan pada saat kondisi badai di tengah-tengah danau, di Danau Galilea itu. Yesus enggak langsung bilang, "Hei murid-murid sini, saya selamatkan kalian dari badai ini." Enggak, Yesus lewat dulu. Yesus mau tahu respon mereka. Apakah mereka mendekat atau sebaliknya malahan menjauh, dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Atau contoh yang ketiga, ini yang dilakukan Yesus. Yesus lewat di hadapan dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus setelah kebangkitan Kristus. Yesus ingin tahu, dia menampilkan dirinya di hadapan muridnya, tapi muridnya nggak kenal. Yesus ingin tahu apakah mereka tertarik dengan firman yang telah dia sampaikan kepada dua orang muridnya itu dalam Lukas 24 ayat 28 sampai dengan 31. Nah, perhatikan di sini, apakah ada sesuatu yang menarik perhatian kita? Ketiga contoh ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu Yesus hendak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang iman dan semangatnya telah redup atau tidak aktif. Untuk apa? Untuk dihidupkan kembali. Apakah saudara sedang ada di situasi ini? Saudara mengalami keredupan. Hari ini ada kabar baik. Yesus ingin menghidupkan kembali iman Anda. Amin. So, bagaimana caranya agar saudara dan saya dapat memelihara iman ini? Pada waktu ada angin datang, pada waktu ada serangan badai datang. Karena saudara harus pahami, iman itu sifatnya aktif, bukan pasif. Jadi berarti iman itu gak bisa didiemin aja, harus ada take action. Harus ada tindakan action untuk bisa mewujudkan agar iman kita dapat terpelihara dengan baik dalam situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Nah, langkah yang pertama saudara agar memelihara iman personal kita, yaitu miliki yang namanya antusias, miliki yang namanya kegigihan. Yes. Dalam Matius 15 ayat 22 sampai dengan 23, lihat perempuan Sirofenisia ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali gak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, antusias ini penting. Kegigihan itu penting. Kenapa? Terkadang kesusahan sebenarnya dapat menjadi alat motivasi yang kuat untuk seseorang diberikan kesempatan datang kepada Kristus. Ya, walaupun terkadang kita datang pada Kristus karena kebutuhannya, karena kita butuh sesuatu gitu ya. Tetapi walaupun kita butuh sesuatu, kita datang sama Kristus karena itu, kita tidak akan pernah diusir
oleh Yesus. Amin. Wanita ini datang sama Yesus hanya meminta belas kasihannya saja. Wanita ini tidak meminta yang lain. Artinya wanita ini hanya bergantung pada belas kasihannya Yesus. Ingat baik, dia hanya mau bergantung sama belas kasih Yesus. Sama seperti seorang kusta yang datang sama Yesus dalam Markus 1 ayat 40 sampai 41. Dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan ayat 41-nya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat kata-katanya, belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Artinya yang pertama saudara, untuk memelihara iman kita, antusias, kegigihan. Walaupun saat ini mungkin saudara bangun usaha sedang ada masalah. Ada pergumulan di dalam rumah tangga keluarga Anda, antusias. Terus maju. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dikatakan oleh firman, terus maju. Jangan mundur. Saudara, Anda gak tahu. Tahu gak saudara? Yang namanya produk 7up itu gak langsung terkenal. Dia mulai dari mereknya brandnya 1up, gagal. Dia terus gigi, 2up, gagal. Dia ganti lagi, 3up, gagal. Dia terus maju. Kalau dia sampai 6up berhenti, udahlah gak usah lah. Dia gak ada 7up hari ini. Tapi dia terus maju, jadilah 7up. Berarti kegigihan itu penting. Yes. Yang kedua saudara, miliki gaya hidup dalam penyembahan. Ini dia. Matius 15 ayat 25 berkata seperti ini. Tetapi perempuan itu walaupun sudah ditolak, dia mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Penyembahan itu bukan sekedar penampilan lahiriah yang tampak dari luar, ya kelihatan angkat tangan gitu ya. Tapi melainkan sikap hati untuk tetap berharap, tetap percaya walaupun situasinya tampaknya tidak menguntungkan. Nah, wanita Kanan ini tidak menjadi kecewa. Walaupun jawaban yang dia terima tidak sesuai dengan harapannya. Malahan dia mengambil sikap dalam penyembahan dan terus memohon pertolongan Tuhan. Lihat baik-baik di sini. Karena kemurnian iman itu akan membawa pujian, kehormatan dan kemuliaan. Ya kan? Ini penting baik. Makanya Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Ya kan? Ini penting sekali. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, penyembahan itu penting. Walaupun jawaban doa yang kita terima enggak seperti yang kita mau, tapi teruslah menyembah Tuhan. Karena Tuhan tetap menyertai Anda dan membuat Anda berhasil. Amin. Dan yang ketiga, miliki kerendahan hati. Matius 15 ayat 27 berkata, kata perempuan itu, walaupun dia sudah ditolak, walaupun dikatakan tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak, lalu dilemparkan kepada anjing. Katanya tidak nyaman. Tapi lihat perempuan ini tetap dengan rendah hati dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, keselamatan memang datang dari bangsa Yahudi. Karena itu tidak pantas mencabut hak-hak mereka. Bangsa di luar Yahudi itu dipandang hina oleh orang Yahudi. Makanya mereka disebut seperti apa tadi? Binatang anjing. Jika dibandingkan dengan umat Israel. Artinya tidak pantas untuk turut ambil bagian dalam kebaikan-kebaikan yang hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Saudara kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat biasanya Anda harus ingat baik-baik. Kebaikan-kebaikan ditujukan bagi orang-orang Yahudi ini memang disediakan buat mereka. Tetapi ingat baik-baik, Anda dan saya juga sekarang disediakan bagian yang terbaik. Makanya biasanya ini yang terjadi. Orang yang dipermuliakan Kristus, ya, sebelum itu terjadi biasanya mengalami ini, yaitu direndahkan terlebih dahulu dan dibuat sadar akan kehinaan mereka sendiri. Artinya apa? Kita perlu sadar bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang paling gak layak mendapatkan belas kasihan Allah. Sehingga kita sekarang ini kita bisa menerima anugerahnya itu semata karena kemurahannya. Bukan karena kuat gagah, bukan karena hebat, bukan karena kemampuan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, saya percaya bagian ini menjadi penting sekali. Bahwa Tuhan ingin agar Anda dan saya memelihara iman personal. Makanya untuk dapat memelihara iman personal, itu dibutuhkan action. Karena iman itu aktif bukan pasif. Belajar dari perempuan Sirofenesia ini. Yang pertama miliki antusias dan kegigihan. Terus maju, jangan berhenti.
Yang kedua, miliki gaya hidup dalam penyembahan. Walaupun belum dijawab atau jawabannya nggak seperti yang kita harapkan, terus sembah Dia, terus datang sama Tuhan, terus menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, miliki kerendahan hati. Kita nggak perlu ego, kita nggak perlu merasa bahwa saya dong yang merasa harus yang dipermuliakan, saya dulu dan lain sebagainya. Rendah hati, terus datang sama Tuhan. Gak pernah menganggap diri kita yang paling penting. Yang paling penting itu Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara melakukan 3 hal ini, maka iman personal Anda akan terjaga. Anda gak perlu orang-orang lain harus kelilingin Anda. Anda percayalah di dalam diri Anda ada kuasa Tuhan yang besar, yang menjagai, yang memproteksi, yang mempersiapkan Anda untuk melangkah dalam kuasa-kuasa yang luar biasa. Amin. Saya percaya hari ini Anda sekarang bisa melihat kekuatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi bagi hidup Anda. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur, saudara. Kita percaya kuasanya. Kita percaya mujizatnya pasti terjadi. Mari kita angkat roti ini di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus yang tertombak di atas kayu salib, kami menang atas segala virus, tidak terkapar di meja operasi, tidak dikalahkan oleh penyakit apapun juga, menang atas segala binatang di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kami Tuhan umur panjang, tidak sakit-sakitan. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami termeterai, warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat, setan, roh-roh jahat dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kami dimeteraikan, terus diangkat naik, jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Kalau saudara mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah ini atau baru pertama kali mendengar nama Yesus, saya berdoa buat saudara. Kuasa Tuhan Yesus bekerja bagi hidup Anda di tempat Anda saat ini. Di tangan saya ada minyak. Ini adalah minyak urapan. Tuhan mengajarkan mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Itu yang biasa kami lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Saya percaya dengan sakramen minyak ini, kuasa yang sama juga terjadi di tempat saudara. Bersama-sama kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Yesus silakan pasukan malaikat hadir. Jagai proteksi kami. Inilah minyak urapan. Saudara berteteskan atas kepala saudara. Maka saudara percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan ini. Perkatakan kata-kata kuasa atas hidup Anda. Apa yang Anda katakan dari firman Allah, ini akan terjadi bagi hidup Anda. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Mari bersama-sama dengan saya, seperti di layar kaca Anda, ikuti sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam keluargamu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Maka apa yang kau sentuh, apa yang kau pegang, apa yang kau usahakan, apa yang kau kerjakan, kau pasti diberkati. Dan suatu hari nanti, Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku,
kita sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam acara I Start with Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi setiap kami yang percaya padamu. Haleluya. Mari katakan lagi.